Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review artikel kami. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Eko Putri Suryani, yang kedua saya sendiri Anissa Yunisma Putri, dan yang ketiga Sofia Monica. Yang mana judul artikel yang kami review yaitu Pengaruh Budaya Terhadap Akuntansi, Auditing, dan Praktik Akuntansi Internasional. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Eko Putri Suryani. Kepada Eko kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Putri Suryani, NIM 1816040042. Selanjutnya yaitu identitas artikel. Judul artikel di sini yaitu Pengaruh Budaya Terhadap Akuntansi, Audit, dan Praktik Akuntansi Internasional. Volume, nomor, dan halaman artikel ini yaitu volume 3, nomor 1 pada bulan Januari 2016, halaman 76 sampai 95. Pada tahun 2019, nama penulis yaitu Priyasti. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan yang akan dibahas pertama kali yaitu latar belakang. Yang ada dalam latar belakang yaitu budaya dapat didefinisikan sebagai pemrograman pikiran secara kolektif yang membedakan anggota satu kelompok manusia dari yang lain. Itu menurut K. Hofstede pada tahun 1980. Penelitian Hofstede pada tahun 2021 pada budaya merupakan penelitian yang paling luas pada perbedaan budaya nasional sampai saat ini. Itu menurut Topnik dan Sakumis pada tahun 2004. Dari survei sikap dikumpulkan sekitar 116 karyawan IBM di 39 negara. Hofstede mengidentifikasi 4 dimensi nilai yang mendasari yang dapat diposisikan di masing-masing negara. Dalam auditing, penilaian risiko fraud adalah salah satu langkah yang paling penting dalam pemeriksaan laporan keuangan badan usaha. Cohen, Penn, dan Sharp pada tahun 1995 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan akuntan publik internasional atau CPA harus mempertimbangkan aspek budaya ketika merencanakan pemeriksaan audit, memahami tentang dampak faktor budaya terhadap praktik akuntansi, dan mengungkapkan kepentingan dan pengungkapan keuangan merupakan hal yang paling penting karena menuju harmonisasi akuntansi internasional. Wawasan bagaimana nilai lokal dapat mempengaruhi perlakuan akuntansi dan akhirnya berdampak pengungkapan keuangan. Penting untuk memastikan komparabilitas pelaporan keuangan internasional. Di dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model dasar nilai-nilai budaya Hofstede dan Gray dengan menunjukkan hubungan dimensi penelitian dan nilai akuntansi Gray. Yang kedua, bagaimana penelitian menghubungkan nilai budaya Hofstede dengan penilaian dan keputusan auditor. Yang ketiga, apa bukti penelitian yang menjelaskan pengaruh budaya dalam praktik akuntansi internasional agar mencapai harmonisasi akuntansi internasional. Dalam penelitian ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, menyajikan model dasar nilai-nilai budaya Hofstede dan Gray dengan menunjukkan hubungan dimensi penelitian dan nilai akuntansi Gray. Yang kedua, membuktikan penelitian yang menghubungkan nilai budaya Hofstede dengan penilaian dan keputusan auditor. Yang ketiga, memberikan bukti-bukti penelitian.
penelitian yang menjelaskan pengaruh budaya dalam praktik akuntansi internasional agar mencapai harmonisasi akuntansi internasional. Selanjutnya yaitu literatur review, yaitu dimensi budaya Hofstede dan Gray. Yang pertama yaitu dimensi budaya Hofstede. Penelitian ini telah mengadopsi dimensi budaya Hofstede karena dimensi Hofstede telah menjadi salah satu pelopor dalam studi budaya. Dimensi Hofstede telah banyak digunakan oleh peneliti di banyak negara. Literatur terbaru mencatat dimensi nilai budaya Hofstede meliputi yang pertama dimensi jarak kekuasaan, yang kedua dimensi individualisme, yang ketiga dimensi maskulinitas. Selanjutnya yaitu klasifikasi nilai akuntansi. Dari literatur dan praktek, Gray 1988 mengidentifikasi 4 dimensi nilai akuntansi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan subbudaya akuntansi di suatu negara. 2 dimensi pertama berhubungan dengan otoritas dan penegakan praktek akuntansi di tingkat negara, dan 2 lainnya berhubungan dengan pengukuran dan pengungkapan informasi akuntansi pada tingkat negara. Gray 1988 memperluas model milik Hofstede dengan melapisi nilai dan sistem akuntansi dan hubungan mereka dengan nilai-nilai sosial dan norma institusional. Pada dasarnya, nilai-nilai akuntansi pada gilirannya mempengaruhi sistem akuntansi, sehingga faktor budaya langsung mempengaruhi perkembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat negara. Dobnik dan Sakumis 2004. Dari dasar dimensi budaya Hofstede, Gray mengidentifikasi 4 klasifikasi nilai akuntansi untuk menentukan subbudaya akuntansi. Cancani dan Willett 2004 sebagai berikut. Yang pertama, profesionalisme versus kontrol hukum. Yang kedua, keseragaman versus fleksibilitas. Yang ketiga, konservatisme versus optimisme. Yang keempat, kerahasiaan versus transparansi. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu riset eksperimental. Pengaruh budaya pada akuntansi. Menurut Zarzeski pada tahun 1996 menemukan bahwa sifat rahasia dari budaya berkaitan dengan tingkat praktik pengungkapan akuntansi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam budaya yang lebih individualisme dan maskulin, serta penghindar ketidakpastian yang rendah, maka perusahaan lebih cenderung untuk mengungkapkan tingkat informasi yang lebih tinggi. Berdasarkan data dari 29 negara, Salter dan Niswander pada tahun 1995 menemukan bahwa model Gray pada tahun 1988 memiliki kekuatan penjelas yang signifikan dalam hal praktek-praktek laporan keuangan diferensial. Hal itu relatif lemah dalam menjelaskan struktur profesional dan peraturan berbasis budaya. Menurut hasil mereka, Salter dan Niswander pada tahun 1995 menemukan korelasi yang kuat dan positif antara penghindaran ketidakpastian dan profesionalisme yang menunjukkan bahwa semakin tinggi peringkat negara dalam hal penghindaran ketidakpastian, semakin besar kemungkinannya untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi dalam profesionalisme. Kedua, keseragaman ditemukan secara signifikan berhubungan positif dengan penghindaran ketidakpastian dan secara signifikan berhubungan negatif dengan maskulinitas. Hasil ini menunjukkan bahwa konservatisme secara signifikan berhubungan. Pengaruh budaya pada auditing. Beberapa studi telah dilakukan tentang bagaimana budaya dapat mempengaruhi prosedur audit, terutama selama tahap perencanaan, di mana auditor independen dapat menggunakan penilaian yang lebih profesional. Menurut Cohen et al. Pada tahun 1995 menjelaskan bahwa aktivitas merger meningkat di antara perusahaan publik dan perluasan perusahaan CPA telah menciptakan kebutuhan bagi perusahaan CPA global untuk mempertimbangkan dampak dari keragaman budaya internasional dalam proses pengambilan keputusan dan sensitivitas etis karyawan. Menurut Chan et al. Pada tahun 2003 menguji dampak dari dimensi budaya yang berbeda pada kesalahan akuntansi yang terdeteksi oleh auditor. Dalam masyarakat dengan jarak kekuasaan yang besar antara budaya dan kekuasaan cenderung terpusat, maka berisiko lebih tinggi untuk salah saji material. Jika auditor tidak kompeten, maka kemungkinan kesalahan implementasi
pertimbangan profesional dan klasifikasi meningkat. Sedangkan pada masyarakat dengan jarak kekuasaan yang rendah atau terdesentralisasi, maka kemungkinan salah saji materi dalam budaya tersebut adalah rendah. Itu menurut Chan et al. Pada tahun 2003. Pengaruh budaya terhadap penilaian risiko audit. Harmonisasi akuntansi internasional dalam pelaporan keuangan menegaskan bahwa keseragaman akan meningkatkan konsistensi dan komparabilitas laporan keuangan. Hal ini akan memungkinkan investor untuk menilai laporan keuangan dengan cara yang sama terlepas dari mana laporan yang dihasilkan. Akibatnya, investor akan membuat keputusan ekonomi yang lebih baik dan ekonomi akan berkembang. Itu menurut Zarzeski pada tahun 1996. Adopsi standar internasional di seluruh dunia adalah langkah menuju tujuan ekonomi tersebut. Budaya mempengaruhi secara individu melihat standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang harus mereka patuhi. Sebagian besar akuntan berasal dari budaya yang berbeda. Mereka menginterpretasikan dan menerapkan standar tersebut dengan cara yang berbeda. Muller menyimpulkan bahwa akuntansi harus menanggapi kebutuhan masyarakat yang berubah dan harus mencerminkan kondisi politik, hukum, dan sosial ekonomi negara yang dikembangkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulannya, artikel ini telah memberikan bukti empiris untuk menerapkan model Hofstede-Gray yang menunjukkan hubungan nilai sosial dan nilai akuntansi. Bukti-bukti dalam penelitian ini juga menjelaskan dimensi budaya pada tingkat individu dan tingkat negara. Variabel budaya Hofstede cukup stabil dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi dan audit pada skala nasional maupun internasional. Ketika budaya berubah, mereka cenderung melakukan secara bersamaan dalam menanggapi faktor global. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Yang pertama yaitu, dari penelitian ini, pembaca dapat mengetahui pengaruh budaya terhadap akuntansi, auditing, dan praktik akuntansi internasional. Yang kedua, penelitian juga memberikan beberapa rekomendasi tentang beberapa riset yang relevan di masa yang akan datang. Misalnya, dalam proses pengusulan anggaran dengan memperhatikan budaya kolektivitas dan individualisme. Kelemahan penelitian. Dikarenakan artikel ini menawarkan saran metodologis untuk studi masa depan yang menyeluruh, untuk menggeser pendekatan teoritis ke pendekatan konstruksionis, lebih dapat dioperasionalkan dan dinamis. Hal ini disebabkan review metodologi yang dilakukan tidak detail.